Kita masih bahas soal seperti apa kesiapan kita dan harus seperti apa kita menyikapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Pak, tadi pertanyaan saya, masih banyak masyarakat yang takut, resah kalau misalnya sampai lockdown. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga mungkin misalnya kotanya. Padahal sebenarnya sudah dikatakan tidak ada lockdown itu. Dan karantina wilayah itu masih dimungkinkan. Nah, apa bedanya, Pak? Ini mungkin harus sekali lagi untuk disampaikan. Saya bukan pakar hukum, ya, tetapi saya mencoba untuk mencari sebuah memberikan penjelasan, ya. Jadi lockdown itu kan istilah yang berhubungan dengan seluruh aktivitas itu berhenti. Artinya semua kegiatan masyarakat tidak dibenarkan keluar rumah. Ya, kemudian ada petugas militer dan polisi yang berjaga. Kemudian orang dari luar dan dari dalam kota tidak boleh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu di lockdown, bagaimana dengan kedutaan asing yang ada di Jakarta? Apakah kita siap ketika semua kedutaan ini dijemput oleh pemerintahnya? Ya, sama halnya kemarin waktu di Wuhan, kita juga menjemput warga negara kita. Nah, masalahnya Jakarta ini adalah ibu kota negara, pusat pemerintahan. Bayangkan kalau Jakarta lockdown, seperti apa? Apakah Jakarta bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari daerah lain? Jadi saya katakan berhentilah berpolemik tentang lockdown ini, ya, dan ikuti kebijakan nasional. Jadi jangan lagi ada narasi lain. Ya, keputusan presiden, ya, tentang social distancing ini bukanlah keputusan beri sendiri. Sudah banyak negara yang melakukannya dan tentu sudah berkonsultasi juga dengan sejumlah lembaga kesehatan yang sudah berpuluh tahun berpengalaman mengurusi masalah wabah seperti ini. Ya. Sehingga ya kita harus menemukan satu cara kita sendiri. Kalau kita mau lockdown, ya sifatnya lokal. Artinya apa? Kalau ada 2-3 orang di RT atau di RW itu yang terpapar, silakan lockdown RT atau silakan lockdown RW. Maka RW-RW yang lain memberikan support, beri bantuan makanan, minuman, ya apa saja. Karena masyarakat yang ada di RT atau RW ini ya tidak bisa kemana-mana. Nah, belajarlah dulu untuk mengelola sesuatu yang kecil. Kalau ini sukses, mungkin bisa bergerak kepada yang lebih besar. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kita terlalu gampang mengambil sebuah pemikiran yang belum tentu cocok dengan karakteristik bangsa kita, kultur kita, dan juga topografi kita. Apalagi dengan penduduk yang jumlahnya di Pulau Jawa ini 160 juta jiwa, ya, sangat berisiko besar. Jadi stop berpolemik. Stop berpolemik. Oke, nah Pak Doni, dari tadi Pak Doni itu begitu optimis kita, dan memang kita semua harus optimis seperti itu, bahwa ini pasti akan ada ujungnya, ketidakpastian ini pasti akan berakhir seperti itu. Tapi kalau bicara soal tantangan yang paling dihadapi oleh gugus tugas saat ini, itu apa? Termasuk juga mungkin ketika tantangan itu ada dari instansi ataupun juga mungkin kementerian lain yang bekerja bersama-sama. Awalnya memang cukup berat, ya, karena terutama saya bagi 3 ini. Yang pertama ancamannya virus sendiri. Yang kedua persoalan yang terjadi internal, ya, internal kita dalam pemerintahan yang masih mengedepankan ego sektoral, ya. Jadi ini termasuk yang paling rumit, yang paling sulit. Masing-masing ingin menunjukkan bahwa instansi ini yang paling memahami, paling mengerti. Alhamdulillah berkat kerjasama dari semua yang hadir, semua yang ada, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan. Jadi kami di sini, organisasi gugus tugas, menampung semua pihak yang ingin berpartisipasi, tidak menutup diri. Kalau ada saran yang bagus, pasti kita terima. Ini kegiatan yang bersifat pentahelix, ya, pemerintah pusat, ya, kemudian akademisi, pakar, peneliti, dunia usaha, komunitas, ya, dari LSM, dari Ormas, dari mana-mana, ya, termasuk juga media. Nah, yang klaster ketiga ini, ya, adalah media. Ya, saya terus terang saja, ya, agak kewalahan, ya, karena saya
tidak pernah tampil di publik, jarang berhubungan dengan media. Ketika saya dikasih tugas begini, saya juga agak berat. Kenapa? Narasi-narasi yang sudah kita sampaikan tidak semuanya itu diterima dengan positif, ya. Nah, saya mengajak kepada yang pertama kepada semua pemimpin media dan juga pemilik media, mari bersatu padu, ya, dukung pemerintah. Ya, saatnya kita bekerja sama, bukan lagi saatnya kita saling mencari kesalahan. Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak kompak dalam menghadapi musuh yang sekarang ini, cepat atau lambat, semua orang yang ada di Indonesia kemungkinan besar pasti akan kena. Ya, tetapi tentunya kalau begitu kita kena, ya tidak semuanya akan menjadi terpapar secara berat. Stamina yang bagus, ya, yang bisa dipertahankan, emosi yang bisa dikontrol dengan baik, hati senang, pikiran juga yang tidak terlalu banyak persoalan, ya, pikiran itu juga bagus, ya. Ini membuat imunitas kita bagus, ya, membuat kita punya tubuh, punya daya tahan. Jadi walaupun nanti banyak orang yang terpapar, tetapi karena kita punya daya tahan tubuh yang bagus, kita tidak apa-apa. Yang kasihan adalah mereka yang secara fisik kurang sehat, ada penyakit bawaan, dan kelompok usia yang relatif sudah berusia lanjut. Oke, dengan kata lain berarti wabah ini memang mengancam saat ini, tapi bukan berarti ketika kita pun terpapar, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Seperti itu, karena mungkin banyak juga yang tidak disadari, yang sembuhnya pun juga itu banyak sekali tinggi, dan itu mungkin tidak begitu menjadi perhatian seperti itu, Pak Doni. Ya, tiap negara kita lihat perkembangannya rata-rata kan usia yang relatif sudah lanjut, ya. Tetapi juga tidak boleh diabaikan mereka yang usia muda, terutama yang punya penyakit bawaan. Oleh karenanya, ya, dalam kesempatan ini juga saya mengimbau warga masyarakat yang punya bibit penyakit diabetes, ya, kemudian ginjal, ya, saya pikir sebagian besar orang sudah tahu bahwa ancaman terbesar itu adalah usia lanjut dan juga kepada mereka yang punya penyakit bawaan. Nah, kelompok ini harus betul-betul hati-hati. Nah, di rumah pun ketika berkumpul sama keluarga, perhatikan protokol social distancing, ya, jaga jarak, jangan berdekatan, jangan berkumpul. Kalau ini dipatuhi, semuanya bisa selamat. Karena penularan virus ini bukan melalui hewan, tetapi melalui manusia. Nah, ini yang merepotkan kita ketika virus ini ditularkan oleh manusia, dan banyak di antara kita tidak tahu bahwa seseorang sudah positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Perlu nggak sih kita rame-rame tes, atau lebih baik ya sudah kita patuhi saja prosedur itu, social distancing dan juga... Kalau semua ikut tes 270 juta orang, apakah kita mampu membeli alat tes itu? Harganya juga cukup mahal, ya. Jadi cukup kita menjaga, kalau kita sehat ya udah tidak usah ikut latah, ya, tes, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita memprioritaskan yang dites itu adalah mereka yang kita lacak, kita ikuti jejaknya, pernah berhubungan dengan pasien yang sudah terpapar, pasien yang sudah positif. Ini akan jauh menghemat uang. Ya. Baik, jadi intinya wabah ini ataupun juga apa yang kita hadapi saat ini, pandemi ini akan berakhir pasti. Seperti itu. Tinggal kuncinya adalah kita harus tetap optimistis dan kita harus bersama-sama. Saya ralat pandemi ini akan berakhir. Ya, artinya belum tentu pandemi ini bisa berakhir. Katakanlah Cina misalnya. Tapi nggak usah panik dong, ini jangan sampai itu kemudian buat panik. Jadi katakan begini, suatu negara sudah berakhir, ya, tetapi di negara lain masih ada, ya, nanti di antara warga negara ini menuju ke negara tetangganya, lantas tidak sadar, ada yang terpapar lagi, pulang lagi. Ini seperti pingpong, ya. Jadi makanya saya katakan tidak ada satupun negara yang boleh egois, yang hanya memikirkan negaranya, ya. Dibutuhkan kesadaran juga untuk menolong, ya, negara-negara lain. Ya, seperti saat kemarin terjadi, kita juga mengirimkan bantuan, ya, ke Cina, ke Korea dan sebagainya. Kemudian ketika sekarang kita mengalami musibah, negara-negara lain juga memberikan bantuan kepada kita. Kapan ini berakhir? Ya kita nggak tahu. Ya, kita berdoa semoga ini berakhir. Tetapi tidak cukup hanya berdoa,
kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Terakhir Pak Dodi, apa pelajaran yang harusnya diambil oleh Indonesia dalam proses kita menangani wabah COVID-19 ini, termasuk juga nanti ketika misalnya kita sudah melewatinya? Pertanyaan yang paling bagus, pelajaran yang harus kita petik. Siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana. Negara kita adalah negara yang paling banyak mengalami bencana. Gempa bumi, tsunami, gunung berapi, ya. Kemudian banjir, tanah longsor, ya sekarang kita menghadapi seperti ini. Jadi pelajaran tentang bencana, apakah itu bencana alam maupun bencana non alam seperti yang sekarang ini harus betul-betul dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari sekolah dasar, menengah, atas, dan juga perguruan tinggi. Pelajaran tentang bencana, saya katakan lagi, saya garis bawahi, sangat penting. Waktunya kita memulai untuk belajar tentang bencana, supaya kita tidak lagi mengalami kesulitan di kemudian hari. Kemudian setiap daerah harus memiliki rencana kontingensi. Yang ini sudah berulang kali dikatakan, berulang kali disampaikan. Kemudian para pejabat di bidang penanggulangan bencana harus dipilih orang-orang yang memiliki kompetensi yang kuat. Karena ketika bencana terjadi, banyak infrastruktur yang rusak, kemudian juga mungkin sejumlah pejabat menjadi terdampak, apakah karena keluarganya atau langsung, sehingga peran dari kepala pelaksana BPBD ya, di daerah itu harus betul-betul strategis ya. Kemudian harus ada kolaborasi, nggak bisa cuman BNPB sendiri. Nggak boleh ego sektoral. Tidak boleh ego sektoral.